Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri halal bihalal pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Minggu kemarin. Prabowo hadir bersama Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka. Dalam sambutannya di hadapan keluarga besar dan pengurus Nahdlatul Ulama, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan Presiden Joko Widodo menyiapkan dirinya untuk menjadi presiden selanjutnya. Prabowo juga menyebut dirinya tidak akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu jika tidak mendapatkan restu dari Jokowi. Itu saya akan sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang benar. Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Kita butuh komitmen keberlanjutan. Hal-hal yang baik, investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan. Sementara dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan dukungan dan komitmen PBNU pada pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Yahya menyebut PBNU akan membantu memastikan agenda pemerintahan yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat bisa terlaksana. Untuk itu, PBNU akan selalu bersama dengan pemerintahan yang akan datang hingga masa jabatan yang diemban selesai. Kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini soal politik? Ya, tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat. Dukungan PBNU pada Prabowo Gibran ini selaras dengan hasil survei exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Februari lalu saat pencoblosan. Untuk warga Nahdliyin atau NU, sebanyak 25,8% memilih paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Posisi kedua paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 21,8%. Dan terakhir, paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD 12,8%. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95% dengan margin of error kurang lebih 1,11%. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendukung sepenuhnya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Nah, dengan adanya dukungan dari PBNU, akankah pemerintahan Prabowo Gibran ini makin kuat dan juga stabil? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Di antaranya ada Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau yang biasa kita sapa dengan Gus Ipul. Assalamualaikum Gus Ipul. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah. Sehat ya? Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Kemudian ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi Mas Ciko. Pagi, assalamualaikum semua, Gus Ipul, Mas Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada dosen ilmu politik Universitas Paramadina, ada Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Pagi Mbak Adisti, Gus Ipul, Mas Ciko. Iya, ini kan lagi mencuat begitu ya ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto belak-belakan lah istilahnya pada saat di acaranya PBNU yang mengatakan bahwa saya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden ketika tidak direstui gitu ya dari Presiden Joko Widodo begitu. Nah, Gus Ipul, di acara PBNU itu juga disampaikan Gus Yahya pada saat itu bahwa memang PBNU ini akan siap mengawal pemerintahan. Nah, sikap PBNU ini sebenarnya seperti apa, Gus Ipul? Ya,
sebenarnya apa yang disampaikan Gus Yahya itu menegaskan pernyataan-pernyataan yang telah dibuat sebelumnya oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mhm, Kita ingin menyampaikan bahwa proses Pilpres ini telah selesai dengan perjalanan yang sangat panjang dengan segala dinamikanya. mhm, Nah, ini saatnya kita harus gandeng tangan untuk bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih baik. mhm, Adalah suatu kesempatan kita untuk sekali lagi meneruskan apa yang selama ini sudah kita capai. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Yahya itu merupakan sikap resmi dan sekaligus juga merupakan pernyataan yang menjadi titipan dari begitu banyak ulama-ulama di berbagai daerah. mhm, Mbak, kira-kira itu intinya. mhm. Berarti siap mengawal pemerintahan juga. Tapi kemudian begini, Gus Ipul, apakah kemudian kita kan tahu begitu PBNU ini tidak ada urusannya dunia politik, urusan politik. Nah, bagaimana respon Anda, Gus Ipul, menanggapi ini? Ya, disampaikan oleh Gus Yahya bahwa prioritas kita adalah kemaslahatan umat, kesejahteraan rakyat itu yang utama. Nah, sekarang proses politiknya sudah selesai dan tentu kita punya kewajiban untuk mengawal pemerintah ini supaya sukses. Mhm, Kalau sukses itu yang diuntungkan adalah rakyat, yang diuntungkan adalah bangsa ini. mhm, Nah, itu intinya, Mbak. Dan kita bukan kali ini saja Pilpres. Selalu saja setiap Pilpres kita memang ada semacam perbedaan-perbedaan ya. Tetapi itu harus kita jadikan bagian dari energi untuk membangun bangsa ini ke depan. mhm, Dan kita kawal bersama-sama dengan cara masing-masing. Dan NU ingin membersamai pemerintah yang akan datang ini dengan ikut berpartisipasi mensukseskan program-program sesuai apa yang selama ini menjadi hikmatnya NU. mhm. Salah satu yang menjadi concern PBNU, program Prabowo Gibran? Ya pendidikan, ya tentu kesehatan, itulah selama ini yang menjadi concernnya Nahdlatul Ulama. Dan juga pemberdayaan ekonomi umat atau masyarakat. Mhm, Ada beberapa memang yang sudah kita lakukan selama ini dengan nyata-nyata ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, diantaranya itu adalah tadi yang saya sebut bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan sosial gitu, melalui semua instrumen yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. mhm. Tapi begini Gus, ketika membersamai, mengawal juga termasuk mendukung pemerintahan, kalau misalkan nih kan, kalau kemudian Pak Prabowo nantinya akan meminta salah satu dari tokoh NU untuk bergabung di kabinetnya, kalau ya kan, masih kalau. Bagaimana, siap atau tidak sebenarnya dari PBNU sendiri? Ya, mendukung itu sepenuh hati ya. Ketika diberi kesempatan, tentu suatu kehormatan dan akan dibahas secara sungguh-sungguh oleh para kiai gitu. Mhm, Kalau tidak misalnya, ya tidak apa-apa, tetap kita akan memberikan dukungan. Jadi intinya bahwa membersama itu luar dalam gitu. mhm, Siap apapun yang dibutuhkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih untuk mensukseskan semua program yang telah ditetapkan. mhm. Tapi kalau dari PBNU sendiri, kalau misalkan diminta begitu salah satu tokoh NU-nya, berarti siap begitu ya, Gus Ipul? Sampai sekarang belum ada ya, belum ada semacam permintaan atau semacam diskusi-diskusi kecil. Mhm, Jadi pada itu isu utamanya adalah yang menjadi isu utama seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya itu mhm, ya, bahwa apapun yang dikerjakan oleh pemerintah ini berkaitan langsung dengan urusan kesejahteraan rakyat. Itu memang jadi tugas dan kewajibannya. mhm, mhm. Oke. Tanggung jawab pemerintah, misalnya membuat rumah sakit sesungguhnya adalah tanggung jawab pemerintah. Tetapi pemerintah tidak bisa sendirian. Maka itu NU membuat sekolah-sekolah, kemudian juga membuat rumah sakit dalam rangka untuk membantu pemerintah untuk melayani warganya. Mhm.
itu kan tadi PBNU mendukung membersamai begitu. Nah, apakah kemudian juga PBNU sendiri juga akan menjadi kontrol kemudian jika ada kebijakan yang kemudian dirasa tidak pas? Ya, tentu, tentu. Misalnya ada yang kurang pas disampaikan. Insya Allah kiai-kiai dalam rangka membersama itu diantaranya adalah memberikan nasihat-nasihat jika memang diperlukan. Oke. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini saya melihat Anda pakai baju timnas begitu, walaupun memang belum menang begitu, tapi tetap harus menyemangati begitu Garuda di dadaku Ya dong. pakai Mas Ciko. Mas Ciko, ini bagaimana respon Anda PBNU mendukung membersamai pemerintahan baru Prabowo Gibran? Dari PDI Perjuangan sendiri responnya seperti apa? Kami tentunya menghormati apapun keputusan dari Nahdlatul Ulama. Mas Ciko, audionya? Ya, Oke, silakan. sudah dengar? Oke. Kami tentunya menghormati apa yang menjadi keputusan dari PBNU sebagai organisasi yang independen untuk menyikapi apa yang ke depan sebagai melihat pemerintahan yang akan datang itu apapun itu ya. Tapi kembali lagi saya ulangi, tentunya PDI Perjuangan sampai hari ini masih menunggu hasil gugatan kami. Tapi melampaui itu, tentunya kita harus bisa mempelajari terkait dengan Indonesia secara keseluruhan dan posisi Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama itu menurut kami dan menurut saya pribadi, it's not only an organization. Nahdlatul Ulama itu beyond sebuah organisasi. Nahdlatul Ulama it's a way of life. Being a Nahdiyin itu artinya way of life-nya Nahdiyin. Begitu juga seperti Muhammadiyah, itu gerakan yang begitu besar dan saya rasa tidak bisa hanya diporsikan sebagai sebuah organisasi. Kalau kita bicara terkait dengan kader-kader Nahdlatul Ulama itu ada di mana-mana. Jadi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini kan mirip-mirip, tidak ada di mana-mana tapi ada di mana-mana gitu. Dan memang karena mayoritas dari rakyat Indonesia yang Muslim ini terbagi dengan dua istilahnya jalur keislaman lah, gerakan Islam gitu ya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kita justru Indonesia itu banyak berutang budi pada keberadaan Nahdlatul Ulama dan kaum Nahdiyin. Dan kalau kita bicara dengan soal PDI Perjuangan sendiri, kita punya 100 kepala daerah yang punya latar belakang NU. Di caleg maupun anggota DPR kita sekarang ada Gus Fala, ada Fikri, ada yang kemarin juga nyalek juga banyak sekali dari Nahdlatul Ulama. Bahkan di pemilu yang lalu, bukan yang kemarin ini, 5 tahun lalu telah dilakukan survei di mana surveinya mayoritas dari pemilih Nahdlatul Ulama itu memilih PDI Perjuangan. Lalu nomor 2-nya PKB gitu. Ada beberapa survei yang menyatakan. Jadi Nahdlatul Ulama ini sebagai sesuatu hal yang tidak sekedar organisasi ya, tapi juga gaya hidup, juga kader-kadernya yang mumpuni bisa berada di mana saja, dan suatu hal yang cukup biasa bila siapapun pemenang dari Pilpres atau pemenang pemilu ataupun organisasi manapun, partai politik manapun menginginkan kader-kader Nahdiyin yang memang mumpuni. Dan kita ketahui sangat NKRI, menghargai Bhinneka Tunggal Ika dan selalu menjaga persatuan di Indonesia ini itu berada di dalam partai-partai maupun organisasi-organisasi lain yang ada. Jadi bukan hanya membersamai kaum muslimin, saya rasa Nahdlatul Ulama juga menjadi semacam pengayom dari kaum minoritas di Indonesia. Jadi ini hal yang biasa, patut kita hormati, dan nanti siapapun pemimpin kita ke depannya tentunya akan lebih baik lagi bila memang Nahdlatul Ulama berada di dalam unsur. Oke. Jadi PDI Perjuangan menghormati keputusan ataupun pernyataan yang dilakukan pada saat kemarin begitu ya untuk mendukung membersamai pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, saya ke Mas Viva. Mas Viva, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Viva. Mas Viva, ini kan kalau kita lihat ya, seberapa penting memang sebenarnya dukungan PBNU ini bagi pemerintahan baru menurut Anda yang berada di koalisi Prabowo Gibran, Mas Viva? Saya rasa bukan hanya PBNU, tapi juga Muhammadiyah, lembaga-lembaga keagamaan yang lain, itu memang sangat penting buat pemerintah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan legitimasi bahwa
pemerintahan sekarang ini didukung oleh kekuatan-kekuatan lembaga sosial keagamaan. Dan bagi lembaga sosial keagamaan yang penting itu kan bahwa proses pemilu dilalui secara konstitusional dan siapapun yang akan terpilih dan sekarang sudah terpilih ya memang harus didukung karena lembaga sosial keagamaan di Indonesia ini sungguh luar biasa menjadi salah satu dari kekuatan civil society yang sangat penting bagi peningkatan kualitas demokrasi. Kekuatan civil society itu adalah kekuatan non-negara di luar negara yang mempunyai ciri mampu membatasi intervensi negara, bersifat kritis, dan mampu untuk membangun kekuatan yang mandiri dan independen. Jadi kalau kemudian beberapa asosiasi atau lembaga-lembaga sosial keagamaan, kemasyarakatan itu mendukung, saya rasa proses untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, kemudian konsolidasi demokrasi itu akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga proses untuk pengembangan mewujudkan kemajuan bangsa, mewujudkan keadilan sosial itu bisa cepat dengan terpenuhi, dan ini menjadi kunci karena hal-hal yang bersifat substantif sudah dilalui dan sekarang kekuatan dari non-negara itu juga turut membantu dalam proses untuk membangun peradaban Indonesia. Dan kondisi seperti ini sangat bagus sekali karena pemerintah bisa fokus dengan tugas dan pekerjaannya, kemudian kekuatan-kekuatan di luar negara termasuk lembaga sosial keagamaan juga fokus untuk membina umat, untuk pengembangan kekuatan ekonomi kerakyatan, saling sinergis, saling mutualisme, simbiosis mutualisme, dan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Saya rasa kalau hal itu terjadi, maka proses untuk peningkatan keadilan sosial, untuk mewujudkan kemakmuran itu akan bisa on the track. Gitu. Oke. Nah, berarti itu artinya dukungan PBNU bagi pemerintahan baru ini seluruhnya direspon positif ya dari koalisi Prabowo Gibran? Ya, sangat positif sekali karena ini menunjukkan bahwa pengembangan demokrasi bisa berjalan dengan baik dan pemerintahan yang akan terbentuk itu didukung oleh kekuatan-kekuatan lembaga sosial keagamaan, kekuatan non-negara, dan itu jadi sebuah kunci pengembangan terhadap proses demokrasi bisa berjalan dengan baik, konsolidasi demokrasi dapat lebih meningkat, dan tugas pokok pemerintah untuk membangun kesejahteraan sosial, keadilan sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan bisa berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Oke, direspon positif oleh partai politik koalisi Prabowo Gibran. Tapi begini, dukungan membersamai dari PBNU untuk ke pemerintahan baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Apakah nanti akan ada pembicaraan selanjutnya dari koalisi partai politik, entah kemudian merangkul juga tokoh NU untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan Prabowo Gibran nantinya dalam hal ini mungkin di kabinet atau seperti apa? Apakah ada informasi soal itu, Mas Viva? Kami belum mendengar dan belum mengetahui soal itu, tapi saya rasa dengan adanya dukungan dari PBNU, dari lembaga-lembaga sosial keagamaan, dari lembaga-lembaga masyarakat yang lain, itu menunjukkan bahwa pemerintahan yang hasil produk dari demokrasi konstitusional itu diterima, dan proses untuk peningkatan legitimasi politik juga menjadi sangat baik, sehingga ini sangat bagus buat demokrasi. Kalau kemudian soal alokasi, komposisi, posisi kekuasaan itu, kami tidak masuk pada wilayah itu, kami serahkan kepada hak prerogatif Presiden.
Oke, hak prerogatif presiden soal bagaimana power sharing nantinya akan seperti apa begitu? Apakah nantinya juga akan ikut merangkul organisasi besar, salah satunya adalah PBNU. Nah, saya ke Mas Umam. Mas Umam, pertanyaan saya kemudian begini, seberapa berpengaruhkah peran Nahdlatul Ulama untuk nantinya pemerintahan Prabowo Gibran mendatang begitu, Mas Umam? Iya, kalau misal bicara tentang pengaruh tentu sangat berpengaruh, apalagi Nahdlatul Ulama adalah salah satu ormas keislaman terbesar di Indonesia. Maka dukungan dari PBNU dalam konteks ini adalah sebuah dukungan sekaligus bentuk keberpihakan, terutama pemerintahan baru terhadap komitmen ideologis terhadap dalam konteks kekuatan Islam moderat di Indonesia. Nah, kalau misal kita merujuk misalnya pada statement dari Profesor Martin van Busen misalnya, di Indonesia itu ada dua sayap kekuatan Islam moderat terbesar, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, kalau misal kemudian ada salah satu yang diberdayakan, maka akan jauh lebih baik kalau kedua-duanya juga diberdayakan. Ini bukan soal kalkulasi politik praktis, tetapi juga tadi dalam upaya untuk menghadirkan stabilitas politik pemerintahan dan sebagai bentuk komitmen terhadap peneguhan Islam moderat dalam konteks politik dan demokrasi di Indonesia. Meskipun Mbak Adisti, dalam konteks politik praktisnya, rasa-rasanya juga ada kalkulasinya. Karena bagaimanapun juga memang dari sisi historis, Hitlah Nahdlatul Ulama itu memang mengamanahkan pada konteks netralitas PBNU secara jam'iyah. Tapi secara jamaah itu menjadi sebuah hak prerogatif dalam tanda kutip bagi masing-masing Nahdliyin. Itulah yang kenapa terjadi sejumlah pimpinan di PBNU, mohon maaf misalnya termasuk Gus Ipul menjadi bagian dari tim yang sangat aktif kemarin dalam proses pemilu, terutama terkait dengan Pilpres. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian tadi beberapa kali Mbak Adisti bertanya, apakah mungkin ada representasi dari Nahdlatul Ulama yang akan masuk di kabinet? Besar kemungkinan akan ada pembicaraan atau komunikasi mengenai hal itu. Terlebih kalau misal belajar dari periode pertama, termasuk khususnya periode kedua di pemerintahan Pak Jokowi misalnya, ada concern cukup serius waktu itu di bawah kepemimpinan Pak Kiai Haji Said Akil Siraj. Meskipun Pak Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden, tapi dalam kalkulasi kabinet PBNU merasa tidak terakomodir. Terutama ketika posisi Menteri Agama waktu itu ternyata diserahkan pada figur yang di luar radar dan berasal dari latar belakang militer misalnya. Nah, ini yang tampaknya diakui atau tidak akan ada kalkulasi itu, akan ada pembicaraan itu, bahkan ini mohon maaf agak sensitif, bahkan hal itu juga memiliki kaitan misalnya terkait dengan bagaimana positioning dan juga komunikasi antara PBNU dengan mesin politik NU. Dalam konteks ini di atas kertas adalah PKB. Diakui atau tidak, memang sedang ada situasi yang belum baik-baik saja antara PBNU dengan PKB, maka representasi kalaupun PKB nanti masuk di pemerintahan Prabowo Gibran, maka statusnya itu masbuk. Adapun kemudian yang dari para elit di PBNU, itu statusnya menjadi jamaah yang memang sudah dari awal ikut dalam barisan. Meskipun dengan catatan PBNU sebaiknya tidak menggunakan nuansa ini sebagai alat politik praktis, tetapi betul-betul kemudian menjadi jangkar dalam konteks kebangsaan. Nah, tetapi satu lagi Mbak Adisti, yang lebih penting memang NU itu menjadi bagian dari jangkar stabilitas politik di Indonesia. Tetapi kalau misal merujuk pada apa yang dulu dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa NU dalam catatan sejarah juga mampu memainkan peran sebagai Islamic base, civil society yang efektif. Nah, oleh karena itu meskipun misal nanti Gus Ipul menjadi menteri apa misalnya, maka jangan juga PBNU melepaskan peran sebagai Islamic Based Civil Society yang juga memberikan saran, masukan, bahkan juga kritik, sehingga kemudian ada inovasi-inovasi kebijakan sekaligus ini dalam konteks kerangka besar politik kebangsaan, sehingga ada titik equilibrium atau titik keseimbangan yang kemudian bisa tercipta dalam ke depan. Silakan masuk.
Oke, inilah yang kemudian tidak bisa kita tutupi juga begitu, bahwa memang tokoh NU ini punya punya kekuatan yang sangat berpengaruh begitu juga dalam hal ini juga PBNU begitu, berpengaruh terhadap perpolitikan Indonesia. Nah, Gus Ipul, izin, kalau tadi sudah dikatakan oleh Mas Umam ada kalkulasinya, kalau misalkan kemudian Gus Ipul atau tokoh yang lain kemudian masuk ke pemerintahan, sudah siapkah atau bagaimana nantinya akan ada pembicaraan dengan PBNU? Jangan dijawab dulu Gus Ipul, tetaplah bersama kami, usai jeda dijawabnya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.